Halo, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai online campaign. Dan di sini ada saya Maya dan teman saya. Saya Nirwan. Saya Fahri. Dan saya Cika. Nah, nanti kita akan membagi pembahasan ini menjadi 3, yaitu adanya hustle culture, lalu kemudian adanya berbagai aktivitas di media sosial, dan juga kita akan membahas mengenai selectivism dari 3 sudut pandang berbeda nih, karena kita masing-masing ini beda jurusan semua. Nah, berangkat dari fenomena yang saat ini sedang kita alami dan bahkan hampir semua orang alami di seluruh dunia ini, apalagi kalau bukan fenomena self-quarantine dan work from home, atau yang bisa disingkat dengan WFH. Jadi semenjak virus COVID ini merebak nih, istilah work from home itu mendadak menjadi trending topik. Nah, hal ini dikarenakan masyarakat itu udah nggak bisa lagi berkeliaran di luar rumah karena adanya virus ini yang nanti dikhawatirkan akan meningkatkan resiko penularan. WFH sendiri merupakan suatu istilah apabila kita melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan di tempat kerja, namun dilakukan di rumah. Nah, ini menjadi salah satu strategi dari banyak perusahaan untuk tetap mampu menghasilkan pendapatan di kala pandemi COVID ini melanda. Tak peduli ada di kantor maupun di rumah, kita ini dituntut untuk harus tetap bekerja. Hal ini mengingatkan kita pada budaya hustle, atau istilah yang biasa kita dengar adalah work hard. Budaya hustle sendiri merupakan gaya hidup di mana setiap orang wajib sibuk setiap hari, bekerja setiap hari dimanapun dan kapanpun. Jadi penganut budaya ini nih biasanya memiliki pemikiran bahwa dengan bekerja keras secara terus-menerus akan memberikan kepuasan yang mana mereka beranggapan bahwa hal itu nanti akan membawa kesuksesan dan mendapatkan kekayaan menjadi kenyataan. Nah, sebaliknya nih, mereka yang menganggap bahwa kaum rebahan itu dikonotasikan sebagai hal yang negatif, di mana kaum rebahan itu diasosiasikan dengan pemalas, lalu sulit mencapai kesuksesan. Budaya hustle sendiri sepertinya tuh sudah lama tertanam sejak dini pada kaum muda masa kini nih. Nah, sehingga pada akhirnya mereka tuh giat belajar bukan lagi karena ingin mendapat ilmu, melainkan karena ingin mendapatkan pekerjaan. Nah, budaya ini kemudian menciptakan label di masyarakat, yang mana masyarakat itu apabila sibuk atau giat, maka ia akan sukses, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga orang-orang mulai ingin memamerkan dan memperlihatkan bahwa mereka itu sedang sibuk dan memiliki banyak pekerjaan. Mereka akan merasa bangga ketika mereka terlihat sibuk oleh orang lain. Dan budaya seperti ini itu dengan mudahnya dilanggengkan oleh pemuda. Tapi kenapa pemuda ya? Coba aku ingin bertanya nih kepada temanku, Cika. Ya, halo Mai. Halo, bisa dijelasin nggak kira-kira kenapa nih? Ya, jadi langsung aja ya. Hal ini itu terjadi karena kaum muda sendiri sedang mengalami masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Di masa ini, di mana mereka itu sedang mencari jati diri, dan dalam masa ini juga mereka sangat haus akan pengakuan atas eksistensinya dari orang lain. Tentunya ini akan menjadi arena bagi kaum muda untuk berlomba-lomba menunjukkan eksistensi dirinya dengan cara terlihat sibuk dan bekerja keras. Kayak gitu, Mai. Nah, kalau dikaitin dengan fenomena COVID-19 ini gimana sih kira-kira? Dan kalau dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini, pemerintah juga telah berusaha sebaik mungkin untuk mengkampanyekan gerakan self-quarantine dan juga WFH, baik secara offline maupun online, untuk menekan angka penularan. Dan budaya hustle yang telah kita bahas tadi ini mulai marak terjadi dengan bentuk yang berbeda. Jika budaya hustle yang biasa dikenal adalah bekerja keras sampai lembur, bahkan mengharuskan kita untuk multitasking, sekarang budaya hustle yang dibawa kaum muda agaknya sedikit berbeda. Dengan berbekal media sosial, kaum muda itu berlomba-lomba untuk terlihat sibuk dan produktif oleh orang lain. Dengan mengunggah konten berupa foto atau video yang #hashtag work from home atau productive at home, mereka ingin menunjukkan bahwa meskipun di rumah saja, mereka tetap bekerja dan melakukan suatu hal yang berguna, alih-alih hanya rebahan aja nih, Mai. Dan hal ini juga tentunya mendapatkan tanggapan yang positif nih dari kalangan warganet. Mereka yang melihat postingan tersebut tentunya menunjukkan rasa kagum dan penghargaan atas mereka yang melakukan hal tersebut. Dan kontennya pun beragam nih, Mai. Gak cuma memperlihatkan pekerjaan mereka aja, tetapi ada pula berbagai aktivitas kreatif yang mereka bagikan seperti mendalami hobi, mencoba hal baru, dan yang lainnya. Kayak gitu. Nah, benar banget sih ya. Makasih ya Cika atas penjelasannya. Nah, dari tadi kita tuh udah membahas tentang bagaimana orang berlomba-lomba terlihat sibuk di media sosial. Ngomongin media sosial nih,
kita harus membahas sisi lain dari produktivitas yang dipamerkan orang-orang melalui media sosial. Jika kita tadi berbicara mengenai budaya hustle juga tuh yang kayak work from home yang berkesan serius lah. Ini tuh juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang seru-seru yang dilakukan masyarakat, terutama kaum muda untuk memerangi kebosanan, dan mereka tuh melakukan itu di media sosial gitu. Seperti yang kita tahu kan di luar itu jalanan, kafe, sekolah, komunitas, dan fasilitas publik itu lagi ditutup kan. Nah, saking bosannya orang-orang itu mulai memposting kegiatan-kegiatan aneh mereka seperti bermunculan challenge-challenge pengusir kebosanan gitu, mulai dari challenge until tomorrow dan juga ada pass the brush challenge dan lain-lain nih. Nah, aku akan bertanya nih kepada salah satu teman yang juga masih muda, bagaimana sih pendapatnya melihat adanya hal-hal seperti ini di media sosial saat ini? Oke deh, langsung aja ke Fahri. Gimana nih Fahri, pendapat kamu mengenai fenomena ini? Halo Mai. Iya. Oke, langsung aja ya. Jadi menurut aku, terkunci di dalam rumah selama sebulan lebih tentu membuat stres dan bosan yang luar biasa kan. Nah, mungkin karena ini jadi muncullah challenge-challenge seperti tadi untuk menghilangkan rasa bosan kita. Challenge-nya ya aneh-aneh, tapi yang ikut banyak juga ya ternyata. Mungkin di waktu krisis kebosanan dan kesepian ini, semua itu jadi terlihat menyenangkan dan masuk akal. Orang-orang mau nggak mau jadi suka ngelakuin hal tersebut. Dengan media sosial yang saat ini menjadi satu-satunya alat penghubung antar manusia, setiap orang menjadi punya tanggung jawab moral untuk membuat orang lain tetap waras dengan sekedar mengajak untuk mengikuti challenge yang sedang viral atau dengan membagikan kegiatan-kegiatan positif kita di sosial media. Contohnya aja, hanya sekedar melihat story teman sehari-hari yang mungkin membosankan dan tidak penting, justru dapat membuat hati menjadi lebih tenang, merasa tidak sendirian. Segala konten di media sosial ini telah menjadi bahan bakar otak untuk tetap produktif dan terhubung sebagai makhluk sosial meski di rumah aja. Bisa disebut ini adalah peperangan kita, manusia, terhadap kebosanan dan kesepian. Gitu Mai menurutku. Bener banget sih ya. Makasih ya Fahri atas penjelasannya. Jadi tuh begini, karena seluruh kegiatan itu kan yang biasa kita lakukan di luar rumah, kini dilakukan di dalam rumah. Jadi media sosial tuh berperan sebagai media untuk mempertunjukkan nih apa saja sih yang aku lakuin selama di rumah ini. Nah, bicara mengenai sosial media, mari kita membahas permasalahan kembali lagi agak lebih serius nih, yaitu mengenai selektivisme gerakan digital. Bergerak dengan kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini nih, aktivisme bergerak dengan mempunyai cara terbaru melalui internet, serta media sosial yang mendukung adanya aktivitas digital yang memperluas jaringan informasi serta fakta. Jadi, aktivisme digital yang kita rasakan saat ini tuh seperti contohnya menuntut keadilan terhadap undang-undang, Black Lives Matter, sampai tindakan Ferdian Paleka yang kemarin nih terhadap transpuan itu menuai kontroversi gitu di media sosial. Kira-kira gimana sih pendapat teman kita yang satu ini yang dari jurusan HI mengenai adanya aktivisme digital ini? Langsung aja nih Wang. Oke, halo Mai. Halo. Kalau kita mulai selektivisme, mungkin kita mulai dengan definisinya dulu kali ya. Nah, PBB itu mendefinisikan selektivisme sebagai tindakan yang mendukung suatu tujuan dengan melakukan tindakan sederhana, tetapi tidak benar-benar terlibat atau mengabdikan diri untuk melakukan perubahan itu sendiri, Mai. Nah, selektivisme ini biasanya terjadi pada media sosial, seperti retweet di Twitter dengan kata-kata harapan, atau like kegiatan Facebook tentang kegiatan amal, atau juga nge-share di Instagramnya untuk mencari validasi terhadap teman-temannya. Nah, kenapa begitu? Karena selektivisme itu lahir setelah penciptaan media sosial dan seringkali identik dengan gerakan viral tanpa adanya perubahan yang signifikan. Hal ini yang membuat aktivisme digital itu kurang bersuara, Mai. Kita jangan melihat bahwa aktivisme itu sejelek itu ya. Tentu tidak. Kita bisa melihat ada hal positif dan negatifnya juga nih, Mai. Jadi kalau positifnya itu adalah aktivisme digital lahir setelah penciptaan media sosial dan seringkali viral nih. Nah, karena ini berbiaya rendah, beresiko rendah, dan tidak mempunyai komitmen, jadi aktivitas digital ini bisa kita usahakan sebaik mungkin, tapi jangan sampai selektivisme. Nah, aktivitas digital media ini bisa selektivisme jika tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap kampanye kita. Sangat mudah misalnya untuk melakukan menyukai halaman Facebook, retweet, ataupun di IG-nya. Karena kita bisa lihat nih, sekarang ini banyak banget buzzer yang nyebarin hoax dengan tujuan meredupkan upaya gerakan sosial kita. Jadi selektivisme itu juga
berperan terhadap critical thinking kita. Misalnya kalau ada buzzer yang ngelakuin itu terus kita share aja padahal kita nggak tahu gitu loh. Jangan sampai selektivisme itu terjadi ke media sosial, ke hashtag, update, dan retweet yang bisa kita bilang nanti petisi kita tidak menjadi hal yang penting sebagai simbol kegelisahan kita itu sendiri. Jadi aktivisme digital itu harus dibentuk serta kita bisa ngerasain nih dampak secara sistem dan sosialnya. Nih misalnya kita ngambil contoh di rumah aja. Nah di rumah aja itu kita kan sering banget tuh ngeliat teman-teman kita di Snapgram-nya masing-masing. Tapi apakah kampanye yang dia lakukan di Snapgram ini terjadi juga di dunia nyata? Kan banyak yang enggak, iya gak sih Mai? Iya bener banget tuh, banyak yang ini ya tetap di luar rumah tapi Instagram itu lagi di rumah gitu story-nya. Iya, makanya itu loh, kita harus bener-bener ngelakuin apa yang kita udah share di media sosial itu. Jadi dalam menyikapinya perlu mengubah pola pikir kita nih. Kalau kita bisa ngelakuin secara nyata, kenapa enggak? Dengan tujuan perubahan secara signifikan, Mai. Jadi kita ngelakuin sesuai dengan media sosial kita yang juga dilakukan di kehidupan nyata gitu. Benar sekali. Oke, makasih ya Wang. Ini aku udah mendapat sedikit pencerahan nih mengenai positif negatifnya adanya kayak di online campaign kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada tambahan? Sih Mai, aku juga setuju banget sama apa yang dikatakan Iwang bahwa memang benar gerakan sosial sekarang tuh rentan banget untuk dijadikan ajang selektivisme. Oke deh, kalau begitu mungkin sekian dulu podcast dari kami. Terima kasih sekali untuk semua yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan aku berharap pandemik ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali normal seperti semula. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.